punya banyak konsep karena dia memang Oke. lebih ke mental, lebih ke pemikir, ya. Nah, Hmm. kemudian si superstar ini biasanya kalau di dalam sebuah organisasi dibutuhkan itu untuk mengeluarkan ide, ya. Walaupun idenya dia nanti dibantai oleh si kuat, oleh si perfeksionis gitu kan. Ya, karena mereka tipe Ada ngalamin? penyempurna. Mereka tipe penyempurna gitu kan. Sedangkan Hmm. si superstar ini tipe yang mengeluarkan ide. Tetapi kalau disuruh melaksanakan, yang enggak lah gitu kan. Gitu. Iya iya iya. Ada yang memang ngomong doang gitu ya, Iya, tapi emang itu kerjaannya ya, itu karakternya gitu ya. betul. Betul itu Iya. karakternya Mbak Diana. Iya, sepertinya Mbak Diana tipe superstar gitu ya. Ini juga maafin kayaknya hahaha gitu kan. Iya. Oh, kalau tahu, dari kemarin sih, apa, kamu Tia, ya sama Diana tuh, wah kalau bicara kalau belum belum saya hentikan terus gitu ya. Kok tahu gitu ya, gitu Iya, kan. apalagi Kita saya ya sama tahulah Mbak gitu. Diana, kita Nah, sama gitu ya kan. sama katanya. Makanya nggak ada Tos Mbak tuh ada Diana, lagi. iya, nggak Mbak Diana di Alpha Sharing itu nggak rame. Nah nah tipe-tipe superstar ini, itu memang eee, apa tuh, akan bagus kalau menjadi, ini ya, pengajar, ya, pengajar, Hmm. ya, kemudian, motivator, ya, itu tipe-tipe superstar, gitu. Hmm. 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 Ya, karena memang dia, ke orang lain kan, ininya ke Hmm. orang Hmm. lain, gitu kan. Hmm. Orientasinya ke orang lain, bukan ke diri sendiri, gitu kan. Iya, Jadi, oke. ingin, orang lain juga menjadi baik, gitu. Nah, Hmm. kemudian saya teruskan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah si perfeksionis. Nah, perfeksionis ini, biasanya, seperti bibi titi teliti ya, semua Hmm. dicatat, semua dianalisa Betul gitu betul. kan, Iya, harus detail detail perinci banget. gitu kan. Hmm. Bibi titi teliti ya. Nah, Iya. bahkan kalau di rumah taplak meja miring sedikit aja, jengah banget gitu kan. Udah, Iya, benar-benar. gatel, ya, udah gatel. Gatel banget, Keset, iya iya, benar benar. bener, Ada yang sampai keset, keset alergi dulu. tangannya, Iya, iya, karena kamut. apa? Sampai alergi itu karena apa? Dia nggak bisa mengungkapkan, akhirnya dia ke diri dia sendiri, menekan diri dia sendiri. Iya, betul betul. Itu, Mhm. ya. Mhm. Taruh sepatu miring sedikit, dia udah gatel gitu kan. Heeh. Udah diberesin gitu kan. Seperti Mmm. itu, ya. Mhm Nah, mhm. orang-orang yang perfeksionis ini sebetulnya di antara semua ya dari 4 Mmm. personality ini adalah orang-orang yang paling Mmm. berbakat, Mmm. ya. Mmm. Orang-orang yang paling berbakat. Dia tipenya juga analitis ya, dia tipe tekun, ya, Mmm. disiplin. Ya, walaupun dia mungkin terlihat hitungan ya, Mmm. tetapi ketika ada orang yang minta tolong, dia orang yang paling rela berkorban. Mmm. Mhm. Ya, rela Mmm. berkorban gitu. Jadi, mungkin kelihatan kaku karena semuanya pingin beres ya, pingin semuanya beres Mmm. dan bahkan, kalau di rumah pun suka nggak percaya, ketika punya pembantu, pembantunya Mmm. ngerjain nggak percaya Mhm. gitu, dia beresin Iya lagi iya. sama dia gitu kan. Seperti itu Iya iya ya. iya. Heeh Eee, heeh. makanya kadang-kadang kalau si perfeksionis ini, apa tuh, banyak banyak, kena psikosomatis. Jadi kadang nih kalau dapat pasien psikosomatis Mmm. itu, nah bisa ini Iya, Kak, betul betul. iya kan? Karena Kebanyakan akhirnya kalau nggak pasti perfeksionis atau si kuat sih. betul, ya karena Mmm. dia frustasi Mmm. yang diatur Betul. Mhm. nggak bisa. Akhirnya dia kembali ke diri dia sendiri gitu kan. Iya iya. Nah,
uh, itu kelebihannya ya. Kelebihannya itu ya kalau ada perfeksionis itu biasanya rumahnya rapi ya. Rapi. Kemudian dia juga tipe-tipe yang pintar ya. Jadi teman-teman kita yang pintar di sekolah juga biasanya itu tipe-tipe si perfeksionis ya gitu. Iya. Ya, bajunya juga rapi gitu, harus matching gitu kan. Jadi karena dia juga pingin apa tuh nggak mau dikritik kan, nggak mau dikritik. Nah, tetapi orang-orang perfeksionis ini ya itu karena perfeksionis, ketika dia nggak bisa mengungkapkan atau nggak ada orang yang mau ngikutin dia, akhirnya dia berpusat pada diri sendiri dan itu menjadi bumerang, ya. Dan kemudian kalau melihat sesuatu itu pertama kalinya itu view-nya adalah negatif. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu orang yang ketika kita ngomong positif, terus dia balik ke negatif, tapi kan takutnya gini, kemudian dia belum kenal tapi sudah berprasangka, itu biasanya ciri-ciri si perfeksionis. Ya, karena dia ada prasangka-prasangka gitu ya? Iya, ada prasangka. Bahkan ketika menerima informasi pun bukan pasti ya, kebanyakan itu dia melihatnya dari sisi negatifnya. Ya, kalau si superstar sama si kuat kan melihatnya dari sisi positif gitu ya, tetapi kalau si perfeksionis ini dari sisi negatif. Kemudian juga tipe yang kurang bergaul ya, temannya sedikit. Ya, ketika didorong-dorong untuk ayo kamu maju, enggak gitu kan. Dan dia bukan tipe yang senang berkompetisi. Kalau yang superstar sama si kuat itu senang berkompetisi. Kalau si perfeksionis ini nggak suka berkompetisi. Jadi kebetulan saya handwriting analis ya. Jadi personality plus ini saya gabungkan dengan tulisan tangan ya, grafologi. Dan memang saya pernah punya kasus, dapat pekerjaan dari Sinarmas, sampel 500 tulisan tangan anak-anak sekolah. Dan akhirnya saya identifikasikan ketika saya nganggur ya, ada waktu luang saya identifikasikan ya, mana sih orang-orang yang personality-nya si kuat, si superstar, dan si perfeksionis. Ya, itu akan kelihatan banget. Ya, kemudian juga dia tipe yang pemurung. Dan kalau dia punya sakit hati, dia inginnya balas dendam. Gitu. Dia tipe pendendam. Ya, jadi dia sulit dia memaafkan, tetapi dia tidak mengikhlaskan. Ya, bahkan kadang-kadang ya sudah membiarkan. Ya, akhirnya dia memutuskan sebuah hubungan ya, relasi. Ya, padahal masalahnya adalah sepele. Bahkan kalau si perfeksionis ini kadang-kadang masalah dengan orang, akhirnya dia mengeneralisasi dengan kotaknya. Jadi orang ini misalnya aslinya dari Solo ya, kemudian ada masalah nih dengan si perfeksionis. Nanti si perfek itu akan bilang, iya tuh orang Solo tuh emang begitu gitu kan. Jadi sering mengeneralisasi. Ya, begitu. Karena dia juga berpusat pada diri sendiri. Ya, dia berpusatnya pada diri sendiri. Nah, itu sedikit gambaran tentang perfeksionis. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasikan dari tadi yang saya sudah jelaskan 3, masuk yang mana sih gitu. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah tipe si harmoni. Ya, jadi orang-orang yang peaceful, ya, nggak mau ada ribut. Gitu. Bahkan kalau ada orang berantem, dia malah bilangnya, udah dong, ih kenapa sih kamu, udah dong, gitu kan. Tapi sampai dipukul, udah dong. udah dong, gitu. Karena dia tipe orang yang nggak mau bela sana bela sini Kak, gitu kan. Dan dia nggak suka dengan annoying gitu kan, nggak suka.
Jadi kenapa sih kayak gitu aja dipermasalahkan? Itu kan masalah kecil. Lo buat lo masalah kecil kan gitu. Tapi kan kalau buat orang lain belum tentu itu masalah kecil gitu kan. Jadi orang-orang harmoni ini adalah orang-orang yang kadang-kadang nggak enakan. Ya, nggak enakan. Oke. Ya, nggak enakan. Karena tidak mau Terus, konflik itu ya? ya, orangnya nggak mau konflik. Ya, ketika ngomong temennya salah juga enggak nggak apa-apa gitu. Jadi tipu orang juga nggak apa-apa. Iya, Gitu. iya, iya. Sering bilang ya ambil hikmahnya aja, ya belajar dari pengalaman gitu kan. Tapi itu diulang lagi gitu kan. Nah, seperti itu karena nggak enakannya itu, ya nggak enakan, terus nggak mau konflik, ya. Nah, biasanya orang-orang yang tipenya harmoni ini adalah tenang, kalem, ya. Kalau melihat sesuatu juga dia objektif biasanya. Nah, dia tipe-tipe yang efisien ya dalam melakukan sesuatu, ya. Kemudian juga diplomatis kalau bicara. Ya, makanya kalau diplomat ya itu kebanyakan kan tenang gitu ya. Nah, ini tipe-tipe harmoni, mau negara dia lagi misalnya lagi ditempatkan di negara orang, kemudian negara itu ada konflik dengan Indonesia, ya dia diplomatis tenang aja gitu ya, kalem aja. Coba kalau si Kuat atau si Superstar, udah deh, ya. Oke. Berarti ini kalau di ini pragmatis ya kak ya? Ya, pragmatis. Nah, tetap dia juga tipe yang kadang-kadang itu negatifnya itu cuek, tidak peduli, ya. Tetapi dalam melakukan sebuah pekerjaan ini adalah tipe-tipe yang dapat diandalkan. Jadi kalau dia mendapatkan tugas atau pekerjaan, ketika dia bilang iya, ya dia pantang setengah-setengah, ya dia akan selesaikan, ya akan selesaikan. Nah, biasanya si harmoni ini deketnya dengan si Superstar, ya, dengan si Superstar. Nah, kemudian juga negatifnya itu adalah suka menunda-nunda. Ya, kalau kita ngomong sama si harmoni, pasti jawabannya iya, tar, ya, ntar. Terus nggak dikerjain gitu. Ya, jadi kebanyakan yantar. Terus tidak punya motivasi biasanya. Tidak punya motivasi itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa ya Kak. Dia melakukan, tetapi untuk menjadi sesuatu yang lebih hebat, dia harus melihat orang lain. Dia harus melihat orang lain gitu kan. Jadi biasanya si harmoni ini akan mendengarkan cerita dari si sanguin karena si harmoni ini adalah tipe pendengar yang baik. Ya, si harmoni ini kalau kita kasih motivasi ya, misalnya si Kuat yang ngasih motivasi atau si perfeksionis, dia nggak akan maju karena ketika didorong dia itu seperti pantat keledai, dia semakin mundur gitu kan. Apa sih gitu kan. Ya, malah ya antar ya gimana nanti gitu kan. Itu jawaban khasnya. Nah, tetapi dia akan termotivasi ketika dia melihat atau mendengar si sanguin. Itu yang memotivasi dia. Superstar. Ya, si Superstar itu. Jadi makanya si harmoni ini sebetulnya dekatnya dengan si Superstar. Gitu. Karena dia akan pantasnya termotivasi. Sekarang kita dekat ya. Oh iya, Anda harmoni kan, Kak Dani gitu. Superstar harmoni soalnya. Iya. Nah, dia harus punya role model gitu yang role model yang dia jadi panutan gitu. Dia begitu. Aku gitu ya. Oh seneng ya. Oh seneng karena dia harus mendengar dia harus mendapatkan inspirasi
bukan disuruh, bukan didorong, karena dia tipe orang yang nggak mau disuruh, nggak mau didorong. Tetapi dia akan termotivasi ketika melihat atau mendengar cerita orang, ya, sehingga dia terinspirasi seperti itu. Nah, kemudian juga tidak tegas, nggak enakan soalnya kan, nggak enakan. Nah, kemudian kalau orang berantem kan tadi apa? Juga damai Pingin, dia. kan? Ya, maunya damai kan. Nah, ketika nggak mau damai, dia orangnya cari aman, gitu kan. Cari aman. Iya. Sebagai pengamat aja, gitu. Ya, maafin jangan ketawa aja, jangan senyum-senyum gitu ya. Nah, itu sekelumit tentang personality plus. Tahu aja gitu ya. Nah, mari kita identifikasikan masing-masing kita masuk yang mana. Ya, sambil saya mungkin menjawab ini ya, Kak Dani. Tadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka video saya. Oke. Dari 4 gitu ya, 4 karakter gitu ya Kak ya. Dari mulai si kuat, terus superstar, ada perfeksionis, dan si harmoni. Kira-kira tadi teman-teman mencatat nggak tuh dominannya dari catatan yang tadi yang disampaikan oleh Kak Mutia itu termasuk yang mana ya? Bisa di feedbacknya nggak di chat? Kira-kira Anda termasuk yang mana tuh dominannya? Karena bisa jadi kan kita punya 2 yang kuat ya kayak misalnya tadi bukan sanguin kalau di sini superstar misalnya superstar yang dominannya dan apa gitu ya. Iya. Jadi kalau dominan tetap jadi gini, kalau di personality itu adalah keunikan kita itu sebetulnya satu. Ya, misalnya kita terlahir superstar, ya. Tetapi karena kondisi itu bisa pola asuh, bisa pekerjaan, ya, yang menuntut kita punya pendamping. Nah, biasanya akhirnya itu seperti di switch ya, di switch. Jadi tidak ada yang 2 dominan, tidak ada. Tetapi nanti di switch ya. Kita kan manusia itu kan makhluk fleksibel. Ya, makhluk fleksibel. Nah, artinya kita itu seperti bunglon loh, Kak. Ketika kita di tempat pekerjaan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan. Nah, berarti mungkin awalnya saya sanguin ya. Nah, saya cerita aja ya pengalaman saya. Saya orang superstar. Ya, saya superstar. Saya dididik ya, diasuh oleh orang tua. Ayah saya adalah harmoni. Ya. Ibu saya adalah si kuat dan si perfeksionis. Anda bayangkan gimana tersiksanya, gitu kan? Nah, gimana tersiksanya, gitu kan? Nah, saya pada masa anak-anak, akhirnya saya lebih dekat ke ayah saya, ya, ke ayah saya. Bahkan ketika saya punya masalah, superstar itu kan kadang-kadang kalau dia nggak suka sama si kuat, dia bukan bikin masalah sih, sebetulnya ngeledek gitu kan. Sebetulnya ngeledek gitu kan. Nah, ibu saya kan kuat kan dan perfect kan. Jadi marah sama saya. Nah, ketika saya dimarahin sama ibu saya nggak dengerin. Saya nggak dengerin. Tetapi ketika nanti ayah saya datang dari kerja, terus dengar ibu saya marah, dia tanya, kenapa mama? Gitu kan. Kenapa tuh marah-marah gitu. Dan ngomongnya tuh bisik-bisik gitu. Kenapa mama marah-marah gitu. Iya tadi aku gini Pak. Oh, ya udah. Ini dia masuk kanan keluar kiri kata dia gitu kan. Terus saya nyengir aja, iya. Tapi ada pesan terselubung dari ayah saya.
Terus dia nepuk bahu saya. Ya udah, besok lagi jangan diulangi ya. Nah, saya bisa mendengar malah dari ayah saya. Jadi pesan ibu saya yang udah 2 jam marah-marah, itu hanya lewat di saya, gitu kan. Tetapi ketika ayah saya ngomong, misalnya cuma 2 menit, itu yang masuk. Iya. Akhirnya saya dibentuk seperti itu, saya otomatis karena manusia itu makhluk bunglon, saya mencari aman dong, mencari aman, gitu kan. Cari aman, saya nggak tahu. Akhirnya saya sekarang adalah SCI. Ya, SCI itu adalah harmoni, compliant, influence. Nah, kemudian pekerjaan saya sebagai konselor, sebagai handwriting analis, itu diperlukan kesabaran, diperlukan ketelitian, diperlukan ketenangan. Ya, itu juga yang membentuk diri saya menjadi harmoni. Ya. Nah, harmoni saya itu keluar ketika saya bekerja. Tetapi superstar saya akan keluar ketika saya berkumpul dengan teman-teman. Saya langsung gembira aja gitu ya. Aslinya seperti muncul gitu gue ya. banget gitu. Oke. Gitu. Jadi pada satu kondisi kita memang memerlukan ini bisa disebut topeng atau apa sih, topeng yang lain gitu atau karakter yang lain karena bentukan sebuah kondisi, tapi di satu kondisi itu kita keluar aslinya ya, who I am-nya tuh keluar gitu ya Kak? Iya, tetapi waktu tes DISC itu semua grafik saya itu sama. Semua grafik saya itu sama. Jadi sama tuh maksudnya gimana? Jadi sama itu bentuknya itu sama. Ya, S-nya itu tertinggi. Ya, bahkan teman-teman saya, walaupun saya ketika berkumpul kayak reuni gitu kan, saya superstar, tetapi teman-teman saya dari SD sampai kuliah, dia akan bilang, kamu lebih tenang, gitu kan. Kamu lebih tenang, walaupun I-nya tidak hilang. Tapi saya terlihat tenang, dan memang ketika hasil tesnya juga saya tenang. Kemudian tulisan tangan saya, walaupun tulisannya tepat pun, mood saya ya itu mood yang stabil gitu. Karena pekerjaan ya, karena pekerjaan, karena kondisi ya. Jadi kebentuk juga ya karakter karakter baru yang mendukung pekerjaan tersebut ya, atau di Nah itu kehidupannya juga juga gitu ya. Hasil review juga Kak, hasil review juga. Jadi saya ketika saya melakukan pekerjaan, saya mereview setiap hari. Ketika saya ketemu klien, saya punya buku review. Jadi saya ketemu klien, tadinya tujuannya seperti ini, tetapi kenapa meleset? Nah, saya mereview diri saya sendiri. Ya, ketika mereview berarti kan ada aturan. Nah, si perfeksionis ya, si C compliant ya, perfeksionis itu adalah orang-orang yang mengikuti sistem. Jadi orang-orang yang punya aturan, butuh prosedural. Ya, itu. Ya, walaupun awal-awal melakukan itu, aduh bukan gue banget gitu kan, bukan gue banget, tetapi saya mendapatkan kepuasan batin gitu. Karena apa Pak? Sorry Kak, kepuasan batinnya itu karena apa? Nah, kepuasan batin itu karena gini, saya dulu kerja di sebuah advertising besar, gitu ya. Satu kali saya gajian itu bisa beli mobil baru satu, ya. Saya kira kepuasan saya adalah materi uang, ya. Dan saya belanjain tuh, ya, sampai suami saya bilang ini, kamu kayak orang kalap, gitu kan. Kenapa harus dibelanjain? Kemudian belanja juga bukan buat saya kasih-kasihin ke orang, gitu kan. Saya kasih-kasihin, gitu kan. Kemudian ketika goal proyek berapa M, saya dapat bonus ya yang begitu besar. Saya tanyain teman-teman kantor saya, kamu mau apa, mau apa, mau apa? Ada yang saya mau apa tuh kekah, perlu 2 kambing. Ya udah sana cari kambing.
ntar aku yang bayar gitu kan. Terus ada yang aku mau handphone yang terbaru, ya udah, tapi berdua ya sama suamiku, iya sana beli gitu kan. Ya, saya kira saya puas gitu, ternyata tidak. Ya, Ternyata, sayang baru kenal kita ya. oh saya baru kenal ya. Dan ternyata saya pernah nguji ya, karena saya di tulisan tangan itu ada analitis investigatif gitu. Jadi saya harus mengalaminya, ya, mengalaminya. Akhirnya saya berani memutuskan untuk keluar dari kerja, untuk keluar dari kantor. Apa tuh Otomatis. isinya tuh? Apa analisa yang hasil analisa itu apa yang membuat kamu tidak bisa memutuskan buat keluar, Kak? Ya, karena saya ingin tahu, saya itu orientasinya uang atau enggak sih gitu kan. Kok saya senangnya ngasih-ngasih, tapi kok saya nggak dapat kepuasan gitu. Masih terasa belum masa puas juga gitu ya? Ya, Meskipun itu udah dapat dan udah ngasih-ngasih juga gitu ya? iya, ya udah. Saya keluar, tapi perusahaan kan tetap kalau deal sama perusahaan lain, karena orang nomor 1 di beberapa perusahaan nggak mau kalau bukan Mutia yang datang gitu kan. Ya udah, saya hanya disewa untuk deal project. Untuk deal project. Nah, saya dapat bagian berapa persennya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, artinya saya nggak mendapat uang yang rutin. Ketika saya nggak mendapat uang yang rutin, saya sebetulnya menguji, saya bisa nggak sih? Dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Dan tetapi keinginan saya menolong tetap ada. Yang tadinya saya bentuknya uang, tuh saya berpikir apa ya gitu kan. Akhirnya saya memberikan tenaga dan pikiran. Kak, sorry, tadi ukurannya bilang Kakak ternyata saya bisa tuh apa sih, Kak? Apa yang membuat ukurannya menyatakan Kakak bisa ketika udah tidak rutin lagi pendapatannya misalnya itu apa ukurannya ketika bilang Kakak bisa itu? Ukurannya, dompet saya nggak ada duitnya. Terus merasa apa ketika ternyata saya bisa nih gitu kan? Nah itu apa lagi nih? Oh ternyata saya bisa kok ngepegang duit gitu. Oh oke. Terus perasaan kamu tuh apa ketika di dompet nggak ada biasanya banyak gitu? Ya awalnya juga takut gitu kan. Awalnya takut gitu ya, tapi happy aja tuh. Awalnya takut. Ketakutan itu karena saya berpikir, saya kan tinggal sama keluarga ya, suami. Saya nggak punya duit, tapi kan masih bisa ikut makan kan itu. Iya. Oke, ini juga Superstar juga kan punya tipe-tipe itu ya, tipe-tipe yang enjoy aja kali ya gitu ya? Iya, enjoy aja gitu. Saya kan bisa. Nah, itu menguji, Kak. Jadi saya tuh dalam taraf menguji apakah ketika memberi itu saya dalam bentuk uang.